Assalamualaikum. Jumpa lagi di modul literasi numerasi kelas 6, tema 1, subtema 3, hari 4. Selamat pagi siswa kelas 6. Mari belajar hal baru hari ini. Ayo siapkan buku kerja dan alat tulismu. Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar ya, agar kegiatan kita lebih berkah. Kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan berikut. Adakah barang atau layanan publik di lingkungan tempat tinggalmu? Barang atau layanan apakah itu? Tuliskan jawabannya saja pada buku kerjamu ya. Ayo membaca. Bacalah berita berikut ini. Milik bersama, dijaga bersama. Apakah kamu punya barang kesayangan? Tentu kamu menjaga barang tersebut dengan baik, bukan? Memperlakukan barang pribadi dengan hati-hati bukanlah hal yang sulit dilakukan. Namun, bagaimana dengan menjaga barang yang menjadi milik bersama? Sebagian orang bersikap seenaknya karena merasa tidak ikut memiliki. Ada juga yang bersikap abai dan melempar tanggung jawab tersebut kepada pengguna lain. Yang tidak kalah buruk adalah sikap saling menyalahkan. Hal yang sama terjadi pada Taman Bungkul di kota Surabaya pada tahun 2014 yang lalu. Siang itu berlangsung sebuah acara yang begitu menarik minat masyarakat, yaitu pembagian es krim gratis. Jumlah pengunjung yang datang melebihi perkiraan penyelenggara acara. Orang-orang tidak sabar menunggu giliran dan berebut untuk mendapatkan es krim. Mereka tidak lagi antri dengan rapi. Petugas keamanan yang berjaga siang itu tidak mampu menghalangi warga mendesak maju dan menginjak-injak tanaman. Jalur hijau taman kota rusak parah. Setidaknya ada 5 jenis tanaman langka yang rusak akibat terinjak-injak, yaitu bintaro merah, beringin putih, joklan, anggur laut, dan pagoda. Sayang sekali bukan? Padahal tanaman langka tersebut menjadi sarana pendidikan untuk masyarakat. Kerugian yang diakibatkan dari kejadian itu mencapai angka 1 miliar rupiah. Jumlah yang sangat banyak. Padahal seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk membuat fasilitas baru yang bermanfaat bagi masyarakat atau memperbaiki kerusakan yang lebih mendesak. Menyediakan uang untuk mengganti kerusakan juga tidak menyelesaikan masalah begitu saja. Tanaman memerlukan waktu untuk bertumbuh. Bayangkan, banyaknya waktu yang terbuang ketika tanaman rusak dan waktu yang diperlukan untuk mengganti tanaman tersebut. Selain menjadi tempat rekreasi, taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota, pelestarian keanekaragaman hayati dan resapan air. Taman kota dapat dinikmati siapa saja secara gratis. Seharusnya para penggunanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut menjaganya. Perusakan fasilitas umum tidak hanya terbatas pada kerusakan serius yang mengakibatkan kerugian besar. Pengunjung biasa, bahkan anak-anak sekalipun, dapat secara sengaja atau tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Coba ingat lagi, pernahkah kamu membuang kemasan makanan di sembarang taman? Pernahkah kamu membuang kemasan makanan sembarangan di taman? Membuang ludah tidak dalam toilet? Berjalan di rumput meski dilarang? Menaiki mainan seperti ayunan, padahal berat badanmu melebihi batas berat yang diizinkan pada mainan tersebut. Yuk, jadikan berita di atas sebagai pelajaran. Lakukan hal-hal sederhana untuk memelihara fasilitas umum. Milik bersama harus dijaga bersama. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Fasilitas umum apa yang mengalami kerusakan pada berita di atas? 2.
Paragraf berapa yang menceritakan terjadinya perusakan fasilitas umum tersebut? 3. Berapa jumlah kerugian akibat kerusakan tersebut? 4. Menurutmu, siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Jelaskan alasanmu. 5. Menurutmu, tindakan apa yang seharusnya dilakukan penyelenggara acara untuk mencegah kerusakan itu? 6. Pernahkah kamu mengunjungi taman kota? Jika ya, seperti apa keadaan taman tersebut? 7. Sebutkan cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk ikut menjaga taman kota. 8. Jelaskan dengan bahasamu sendiri fungsi taman kota sebagai paru-paru kota. Tuliskan jawabannya saja di buku kerjamu ya. Ayo menulis. Setelah membaca berita di atas, kamu belajar bahwa menjaga fasilitas umum bukanlah hal mudah. Masalah apa yang dihadapi pemerintah terkait dengan fasilitas umum? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya turut memelihara fasilitas umum? Tulis pendapat dan rencanamu ke dalam sebuah paragraf di buku kerjamu ya. Kata baruku. Berikut adalah kata-kata di dalam bacaan yang mungkin belum kamu ketahui artinya. Abai adalah tidak memedulikan. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Jalur hijau adalah tempat yang ditanami rumput dan tanaman perindang. Keanekaragaman hayati adalah bermacam-macam makhluk hidup. Penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan sesuatu atau pelaksana. Ayo berlatih. Lengkapilah bagian kosong pada paragraf berikut menggunakan daftar kosakata di atas. Titik-titik. Acara tidak memperkirakan warga penerima bantuan akan datang secara serentak. Kantor kecamatan dipadati ratusan manusia. Karena lelah menunggu dan takut tidak kebagian titik-titik bantuan, orang-orang menjadi titik-titik dan memotong antrian. Sebagian besar menginjak titik-titik dan mendesak masuk ke kantor. Silakan diisi ya. Jurnal bacaanku. Jangan lupa untuk mencatat wacana yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca mingguan ya. Refleksiku, setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar literasi, silahkan dicatat ya. Ayo mengira. Ketua RT 5 Kelurahan Sukamaju akan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada para warganya. Ada berapa benda berbentuk prisma segitiga dalam gambar tersebut? Tidak ada ya, karena sepertinya gambar dari hari pertama sampai hari keempat ini gambarnya selalu itu-itu juga, padahal itu bukan gambar prisma. Gak apa-apa ya, berarti yang ini dianulir. Ayo menyimak. Volume balok dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya. Kubus satuan adalah kubus yang panjang rusuknya 1 satuan. Banyak kubus satuan pada lapisan terbawah dapat dianggap sebagai luas alas, dan banyaknya lapisan dapat dianggap sebagai tinggi balok. Alas balok tersebut terdiri atas 5 kali 3 sama dengan 15 kubus satuan. Tinggi balok sama dengan 2 kubus satuan. Jumlah seluruh kubus satuan adalah 2 kali 15 sama dengan 30 buah. Sehingga volume balok dengan ukuran panjangnya 5 satuan, lebarnya 3 satuan, dan tingginya 2 satuan dapat diperoleh sebagai berikut. Volume sama dengan 5 kali 3 kali 2 sama dengan 30 kubus satuan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar balok dengan tinggi T, panjang P, dan lebar L. Dengan demikian, jika panjang balok dinyatakan dengan P, lebar balok dinyatakan dengan L, dan tinggi balok dinyatakan dengan T, maka volumenya dapat dirumuskan sebagai berikut.
Volume sama dengan P kali L kali T satuan volume. Contoh, sebuah kolam budidaya lele panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter, dan kedalamannya 1,5 meter. Tentukan volume kolam tersebut. Jawaban volume sama dengan 4 meter dikali 3 meter dikali 1,5 meter. Hasilnya adalah 18 meter kubik. Ayo mengukur. Adakah orang yang bekerja sebagai peternak di lingkungan tempat tinggalmu? Salah satu hewan yang bisa diternakan untuk dimanfaatkan hasilnya adalah ikan air tawar. Saat ini sedang berkembang teknik budidaya ikan air tawar terutama lele dengan memanfaatkan teknik budidaya dengan kolam terpal berbentuk balok seperti gambar berikut. Temukan kolam atau bak penampungan atau akuarium yang berbentuk balok yang berada di rumah atau lingkungan sekitarmu. Benda apa saja yang kamu temukan? Yang pertama, nomor 1, ukurlah ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian tuliskan hasilnya di buku tulis atau buku kerjamu ya. Jika kalian melihat tulisan benda, berarti itu kalian tuliskan nama-nama bendanya. Lalu panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Selanjutnya, hitunglah volume benda tersebut. Tuliskan kembali hasilnya di buku tulis atau buku kerjamu ya. Misalnya benda satu namanya apa, lalu volumenya berapa, dan seterusnya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut ini di buku tulis atau buku kerjamu. Lengkapilah tabel berikut ini. Di sini nomor 1 ada gambar balok seperti ini ya. Panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya berapa ya? Kalian coba perhatikan ya. Lalu nanti kalian isi volumenya. Nah, di sini ada beberapa. Silahkan kalian kerjakan ya. Refleksiku. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, silahkan isi refleksinya ya. Sekian hari keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan ceria walaupun belajar dari rumah.